Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih Pak Izar. Kita akan merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya, tentang kunci kegerakan, ya, tentang kunci kegerakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebetulan tema kita tentang kegerakan, jadi kegerakan itu, saudara-saudara, itu sangat indah, ya. Kegerakan itu adalah sebuah kebangkitan dari situasi yang buruk, yang buruk. Kegerakan itu sesuatu yang tidak biasa. Ya. Kegerakan itu sesuatu yang sangat, saya katakan sangat indah, Bapak Ibu Saudara, sangat indah sekali. Ya, itu kegerakan, dan hari-hari kita menjadi hari-hari yang bukan seperti kota yang sepi, tetapi menjadi ramai, menjadi kita berlimpah, Bapak Ibu Saudara ya, damai sejahtera, ya, sukacita, ya, nyanyian selalu ada di mulut, Bapak Ibu Saudara, ya, keluar betul-betul dari dosa, bahkan berbalik mencintai orang berdosa, itu kegerakan, Bapak Ibu Saudara ya. Sebuah keadaan di mana kita ini tidak biasa-biasa saja, di mana kita tidak terpuruk lagi, di mana kita tidak buruk lagi, saudaraku, di mana kita ini, saudaraku, mengalami cinta yang bukan dari manusia, cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama, saudara-saudara ya. Kegerakan itu, saudaraku, tidak lagi seperti dingin, saudaraku, tetapi menjadi seperti sukacita, bergairah, saudara ya. Menjalani hidup ini sangat bergairah, Bapak Ibu Saudara semua ya. Dan itu indah sekali. Tadinya kita menjadi orang-orang yang tidak care terhadap orang berdosa, tetapi sekarang menjadi perhatian, menjadi care, menjadi sebuah hal yang kita ambil tanggung jawabnya supaya orang itu tidak berdosa lagi. Ya, saudara-saudara, itu kegerakan, saudara-saudara ya. Dan tadinya kita tidak perhatian terhadap hal-hal yang rohani, menjadi perhatian dengan hal-hal yang rohani. Sangat beda sekali, Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi orang-orang yang hidup di dunia ini, tetapi kita hidup dengan cara-cara Tuhan, hidup dengan cara-cara Allah, hidup dengan hukum-hukum rohani. Bapak Ibu Saudara, itu menyenangkan, itu happy sekali. Betul-betul kita merasakan seperti surga itu ada di dunia. Itu kegerakan, Bapak Ibu Saudara. Itu kegerakan. Nah, tentu Bapak Ibu Saudaraku, ini sangat dirindukan oleh banyak orang, ini sangat diinginkan oleh banyak orang, ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi kadangkala orang tidak mengetahui bagaimana caranya. Ya saudara-saudara, bagaimana supaya kita bangkit, kita keluar dari hal-hal yang buruk, kita keluar dari hal-hal yang terpuruk, kita menjadi penuh sukacita, penuh damai sejahtera, nyanyian selalu ada di mulut dan di hati. Saudara-saudaraku, menghadapi segala sesuatu dengan cara-cara rohani, cara-cara Tuhan, saudara-saudara ya. Itu semua, saudaraku, luar biasa ya. Itu semua luar biasa. Kita hidup dengan sesuatu yang baru, yang belum pernah kita jumpai selama kita hidup. Itulah kegerakan, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang dirindukan, saudara-saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita perlu melihat bagaimana caranya supaya kita sampai di sana. Nah, ada 3 hal, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita cermati bersama-sama. Ya, saya mengambil ini dari bahan PA kita tentang pertobatan sejati. Ya, sebenarnya kita punya materi ini, saudara-saudara ya, tentang pertobatan sejati. Ya, mari kita baca Lukas 15 ayat 17 dan 18. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyak
Selanjutnya, orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat bacaan ini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara bahwa ini cerita tentang anak yang bungsu, saudara ya, yang dia mengadakan perpisahan dengan bapaknya, lalu minta sebagian dari bagian warisannya. Anda tahu, saudara-saudara, kalau orang minta warisan kepada orang tuanya, tetapi orang tuanya itu masih hidup, itu sebenarnya adalah penghinaan. Itu adalah sebenarnya merendahkan, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah sebenarnya menganggap papanya itu pengen cepat mati gitu, saudara-saudara. Jadi dia mengadakan perpisahan. Nah, ketika sudah berpisah, saudara-saudara, Alkitab ayat 15, anak yang bungsu ini menjadi hina, saudaraku, sangat hina, sangat miskin, sangat terpuruk, Bapak Ibu Saudaraku. Sangat keadaannya itu menyedihkan, saudara-saudara. Ya, dia berkata demikian, saudaraku. Dia berkata betapa banyak orang tua berlimpah-limpah. Nah, artinya tidak berlimpah, saudaraku, makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Sampai, saudaraku, Alkitab menjelaskan dia makan makanan babi aja, saudaraku, tidak bisa. Nah, saudara-saudaraku, sebuah keadaan yang buruk, penuh dengan kemiskinan, saudaraku. Bahkan ada beberapa hamba Tuhan yang menerjemahkan bahwa kalau orang jatuh miskin itu perlu pemulihan, saudaraku, dan itu tidak rohani, katanya, saudaraku. Tetapi ada orang juga yang berkata bahwa miskin adalah karunia rohani. Nah, saudaraku, dari dua ayat ini kita menemukan kunci dari kegerakan. Kita bisa keluar, kita bisa menolong orang keluar dari keadaan yang seperti ayat ke-17 itu, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat satu persatu. Saudara-saudara, yang pertama dikatakan ia menyadari keadaannya. Ia menyadari keadaannya. Alkitab tadi mengatakan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara-saudara, sebuah keadaan, saudara-saudaraku, dia terpuruk ini tersadari oleh orang ini, oleh anak ini. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kalau orang mau bangkit, orang mau berrevival, orang mau berkegerakan, orang mau hidup dalam kegerakan itu, pertama harus menyadari keadaannya. Entah Bapak Ibu Saudaraku mau kegerakan di level berapa, mau level 5, mau level 6, mau level 7, mau level 8, mau level 10, tergantung Bapak Ibu Saudara, ya. Mau level berapapun, saudaraku. Tetapi poin pertama untuk orang mengalami kegerakan adalah sadar bahwa dirinya ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Betul, saudara ya? Jadi kita harus menyadari keadaan, mau kita kegerakan di level berapa, saudara-saudaraku. Ini bukan soal makan ayam goreng penyet, itu bukan, saudaraku, mau lombok berapa level berapa, bukan. Tetapi di atas langit tetap ada langit, katanya, saudaraku. Jadi mau keadaan, mau saudara kegerakan di level berapa, saudara, mau di level apapun, saudaraku ya. Tetapi yang pertama, poin pertama, sadari keadaan kita. Sadar, orang ini sadar bahwa dirinya sedang terpuruk, dirinya sedang tidak baik-baik saja, saudara-saudaraku. Ya, tanpa kesadaran orang tidak akan bisa melangkah ke level berikutnya, saudaraku ya. Roh Kudus, saudaraku,
ditugaskan di dunia ini untuk menyadarkan orang akan dosa, untuk menyadarkan orang akan dirinya. Jadi yang pertama, saudara-saudaraku, miliki kesadaran, timbulkan kesadaran, saudaraku. Ya, timbulkan kesadaran dalam diri bahwa kita sedang dalam keadaan terpuruk, kita sedang keadaan baik-baik saja, kita sedang keadaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang jelas, yang pertama adalah menyadari keadaan. Ya, kalau orang kemprohnya dia di level min 10, tapi dia merasa bahwa dirinya tidak butuh itu, maka dia tidak sadar itu, dia tetap akan dikemproh di level 10, Bapak Ibu Saudara. Jorok di level 10. Tetapi kalau dia menyadari bahwa oh iya aku kemproh gitu. Nah, itu saudaraku, maka bisa bangkit, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, bangkit. Selain dari membangkitkan kesadaran, saudaraku, yang kedua adalah bangkit dan menghampiri Bapa. Ya, saudaraku, firman Tuhan tadi mengatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya. Jadi, saudaraku, yang kedua bangkit, dan yang kedua bangkit dan menghampiri Bapa ini lalu berkomunikasi tentang keadaannya itu. Dia menyesali, dia mengakui, saudaraku, bahwa dia orang yang kotor, jorok, bau babi, saudaraku, tidak mandi dalam beberapa waktu, saudaraku. Sehingga, saudaraku, apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam perasaannya, apa yang di dalam emosinya, apa yang di dalam, saudaraku, situasi buruknya itu tersampaikan oleh Bapa. Gitu. Disampaikan oleh Bapa. Jadi yang kedua, miliki kebangkitan. Miliki kebangkitan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bangkit dari keadaannya, bangkit dari situasinya. Ya, setelah menyadari keadaan, jangan cuma diam, tetapi bangkit. Gitu. Bangkit, hampiri Bapa. Bangkit, merendahkan diri kepada Bapa. Saudaraku, yang ketiga, setelah itu pengakuan. Anak ini, Bapak Ibu Saudaraku, dia berkata kepada Bapa, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Sebuah keadaan yang kita rindukan terjadi kepada setiap orang yang berdosa di bangsa ini. Dia datang kepada Bapa. Dia mengakui dosa. Dia berlutut di hadapan Tuhan. Dia mengakui keadaannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita tolong diri kita dan kita tolong sesama kita di negeri ini untuk menyadari keadaan, untuk kita bangkit dan menghampiri Bapa, untuk kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita datang kepada Bapa, kita bawa hidup kita, kita beresi hidup kita, lalu kita wakili bangsa kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita merendahkan diri. Kita ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya berdiri atas bangsa ini. Pagi hari ini. Saya berdiri atas negeri ini. Saya berdiri bagi orang-orang berdosa. Saya berdiri bagi keluargaku. Kita bangkit. Kita menjadi perantara bagi kita semua. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mengalami kebangkitan. Hanya ada 3 caranya. Sadari, bangkit hampiri Bapa, dan confessing, dan pengakuan. Kita berdoa.